Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ini lanjutan video membahas tentang Imam Mahdi. Apakah tokoh nyata atau fiktif? Karena banyak sekali hadisnya itu yang bermasalah. Hadisnya hadis dhaif dan maudhu'. Itu banyak sekali. Bahkan riwayat dan asarnya itu tidak beres. Kalau ada yang bilang kalau hadis dhaif itu di jumlahnya misalnya banyak, hadis dhaif itu riwayatnya perawinya banyak, berarti hadis ini mutawatir. Kalau mutawatir bisa naik jadi hasan atau sahih. Saya jawab itu salah, ya. Itu salah. Jadi misalnya sebuah cerita itu atau berita, kabar bisa dikatakan sahih atau tidak, itu harus dikonfirmasi. Apakah sabit atau tidak. Itu berita yang fresh, apalagi berita yang sudah lama. Teknik untuk mengkonfirmasi isbat itu tidak semudah itu. Banyaknya riwayat dhaif bukan berarti itu hasan atau sampai sahih, tapi harus diperiksa semua sampai betul-betul ditemukan mana hadis yang sahih, ya. Atau minimal hasan. Hasan itu kan hadis di bawah sahih, ya. Tapi kasus untuk Al-Mahdi ini tidak ada satupun hadis yang sahih, ya. Derajatnya itu derajat sahih karena memang banyak versinya, ya, dan saling bertabrakan. Kebenaran itu, hal yang sahih itu, hal yang sabit itu tidak mungkin saling bertolak belakang. Pasti itu jelas, ya. Dan itu memberi manusia kepada petunjuk yang benar, bukan memberi manusia pada hal-hal yang halu dan tidak jelas. Baik, kita lihat di sini ada kitab Zakhirah Al-Huffaz karya Al-Maqdisi. Di sini dijelaskan tentang sebuah riwayat. Menurut kalian Imam Mahdi itu muncul dari mana? Apa muncul dari Mekah, Madinah, atau dari Syam, atau dari Khurasan seperti riwayat tadi, atau dari mana? Nah, di sini ada hadis bilang bahwa yakhrujul Mahdi min qaryah bil Yaman yuqalu laha Karah. Jadi hadis ini menyatakan bahwa Imam Mahdi itu munculnya bukan dari Khurasan Persia, tapi dari Yaman, dari desa namanya Karah. Nah, ini diriwayatkan oleh Abdul Wahab bin Dhahak Al-Himsi. Nah, harus diperiksa hadis ini kalau sudah seperti ini, ya. Jadi misalnya ada salah seorang tokoh, ya, tokoh fulan muncul dari kota Batu misalnya, kota yang saya tinggali. Kemudian ada riwayat bilang enggak, orang ini muncul dari Bandung. Kemudian ada hadis lain bilang enggak, orang ini muncul dari IKN, dari Kalimantan. Terus yang lain tidak, ini muncul dari Papua. Nah, terus mana yang betul? Ya. Mana yang betul? Nah, ini manusia atau apa? Ya. Baik, kemudian kita lihat di sini. Nah, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat karya At-Tabrani, di sini dijelaskan hadatsana Qutsair bin Ja'far qala anna ibn Luhai'ah, ya. Dan seterusnya sampai Ibnu Umar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fi nafarin minal muhajirin. Jadi Rasulullah duduk dengan beberapa tokoh dari muhajirin wal ansar dan ansar. Kemudian di situ ada Ali bin Abi Thalib, itu dari sebelah kirinya, wal Abbas dan Abbas paman Nabi itu di sebelah kanannya.
idh talaha al-Abbas, talaha itu memberi isyarat, wa rajulun minal ansar, dan beberapa tokoh dari al-ansar, fa aghladha al-ansariyu lil Abbas. Jadi mereka marah ya kepada seorang Ansar ini marah kepada Ibn Abbas, kepada Al-Abbas paman Nabi. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah itu memegang tangan Al-Abbas, kemudian dan juga tangan Ali. Dimegang tangan Abbas dan memegang tangan Ali. Kemudian berkata, saya khruju min sulbi hadza hayyun yamla'ul arda jawran wa dhulman, wa sayakhruju min sulbi hadza hayyun yamla'ul arda adlan wa qistan. Fa idza ra'aytum dzalika fa 'alaikum bil fata at-tamimi fa innahu yuqbalu min al-masyriqi wa huwa sahibur raya al-mahdi. Subhanallah. Ini riwayat beda lagi nih. Jadi Rasulullah megang tangannya paman Nabi, yaitu Al-Abbas, dan juga memegang tangannya Ali bin Abi Thalib. Paman Nabi Al-Abbas itu usianya lebih muda daripada Nabi ya. Ya, karena lahirnya terakhir ya, setelah lahirnya Nabi. Lalu bilang bahwa dari keturunan Al-Abbas itu akan muncul pemimpin orang yang zalim. Kemudian dari keturunannya Ali akan muncul pemimpin yang adil. Maka akan jika kalian lihat kondisi itu, maka kalian harus fokus kepada pemuda Tamimi dari kabilah Tamim, Bani Tamim ya. Maka dia akan muncul dari sisi timur dan dia akan membawa benderanya Mahdi. Jadi Mahdi ini dari Bani Tamim atau dari mana? Nah, ini hadis tidak jelas ya. Lam yarwi hadzal hadis an Abdullah bin Umar. Hadis ini tidak diriwayatkan dari Abdullah bin Umar illa Luhai'ah, kecuali Luhai'ah. Jadi tafarrada bi, berarti sanadnya ini hanya dari Luhai'ah saja. Dan Katsir atau Kutsair bin Ja'far. Kita lihat hadisnya ini. Nah, Abdul Wahab dhaif. Ya, Abdul Wahab dhaif. Yaitu yakhruj al-Mahdi wa ala ra'si imamah. Ya. Ini lucu lagi nih, ada hadis bilang bahwa Mahdi itu muncul dan di atas kepalanya ada imamah. Dan yang berkata itu imamahnya, sorbannya atau apa? Ala inna hadzal Mahdi fattabi'uh. Ya, sesungguhnya ini Mahdi, maka ikuti ya. Ini hadisnya dhaif sekali. Kemudian Yahya bin Ma'in berkata tentang Abdullah bin Luhai'ah, ya, perawi tadi yang bilang nasab Ali dan nasab nasab Abbas, ada yang kejam dan ada yang baik. Dan kemudian muncul Mahdi lewat panglimanya At-Tamimi. Yahya bin Ma'in berkata, Ibnu Luhai'ah la yahtaju bihi bihadithihi. Ibnu Luhai'ah ini dhaif dan juga tidak bisa dijadikan hujjah. Berarti tidak sahih. Ini yang bilang Al-Uqaili di dalam kitabnya Al-Du'afa. Seperti itu. Kemudian di dalam kitab Mizanul I'tidal ya, tentang Abdul Wahab bin Tahak Al-Humaisi Al-Urdi an Ismail bin Ayyash. Abu Hatim bilang orang ini berdusta. Kemudian berkata An-Nasai matruk. Kemudian berkata Ad-Daruqutni munkarul hadis munkar. Kemudian apa kata Al-Bukhari? Al-Bukhari berkata indahu ajaib. Orang ini punya ajaib. Ajaib itu hal-hal yang aneh. Hal-hal aneh. Ajib ini ya, sorban bisa ngomong ya. Atau Imam Mahdi itu dari Yaman ya. Wa min awabiduhu an Ismail bin Ayyash ya.
an Safwan, ini jalur sanadnya ya, an Amru an Abdurrahman bin Jubair. Kemudian an Abdullah bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhrujul mahdi wa ala ra'sih imamatun fiha munadin yunadi hadzal mahdi khalifatullah fattabi'u. Ya ini tentu saja ini hadis aneh ya. Sorban kok bisa ngomong. Nah, seperti itu bahwa hadis ini tidak ada satupun yang sahih karena hadisnya memang bermasalah ya dan jelas mungkarnya. Insya Allah lanjut di video berikutnya. Hakadha wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.